Jadi di sini rumahnya Mama Rudi. Di sini ada tanah cukup luas, dia sekitar sampai sana 30 meter. Jadi rumahnya hilang dengan tanah-tanahnya hilang semua. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Berbicara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap hingga kini. Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lidi Jawa. Bencana Dana Seroja. Setelah hampir 7 bulan pasca bencana Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur, kita mendengar kabar yang tak enak. Dana bantuan pihak ketiga sebesar 10,8 miliar masih mengendap di bank. Padahal ada begitu banyak korban terdampak Seroja yang sangat membutuhkan bantuan dana, karena mereka mesti membereskan banyak hal akibat tertimpa Seroja itu. Tetapi yang anehnya, dana sebesar 10,8 miliar itu masih aman-aman saja di bank. Pertanyaannya, ada apa? Penjelasan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah bahwa dana pihak ketiga ini masih tersimpan di bank karena data-data penerimanya belum terverifikasi. Nah, bagi saya ini aneh. Mengapa? Selama 6 bulan data korban bencana belum beres diverifikasi. Ini alasan yang terlalu tidak masuk akal bagi saya. Kerja pemerintah itu apa? Kok urus verifikasi data korban bencana sampai membutuhkan waktu yang begitu lama? Padahal konsep yang harus dikedepankan dalam situasi bencana adalah sense of crisis, karena situasinya darurat. Tetapi ini malah dianggap biasa-biasa saja. Jelas ada yang tidak beres. Pertanyaannya, mengapa untuk verifikasi data bencana Seroja saja harus sampai 6-7 bulan? Padahal kita tahu bahwa pasca Seroja ada begitu banyak pihak yang melakukan pendataan, termasuk pemerintah. Bahkan pola pendataan ini dimulai dari lingkup terkecil seperti RT, RW, desa atau kelurahan dan seterusnya. Belum lagi pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana sebagai leading sektor. Kalau sampai saat ini belum terverifikasi, lalu data-data itu diapakan selama ini? Mungkin ada kalangan yang melihat hal ini sebagai hal yang biasa. Tetapi bagi saya, kasus ini menguak banyak persoalan. Pertama, pemerintah sering bermasalah dengan data. Padahal sumber daya pendataan itu ada. Bahkan petugas yang mengambil data pun dibiayai. Lalu, kalau belum terverifikasi hingga saat ini, maka ini menjadi catatan buruk untuk pemerintah. Yang kedua, pemerintah dinilai kurang serius mengurus para korban bencana. Buktinya, dana pihak ketiga yang diberikan untuk segera membantu para korban bencana masih mengendap di bank hingga saat ini. Ketiga, manajemen bencana kita masih lemah. Kita mengurus bencana bukan dengan konsep sense of crisis. Kita mengurus bencana dengan pola yang ordinary, biasa-biasa saja. Padahal bencana itu harus diurus dengan pola extraordinary, sesuatu yang diurus secara luar biasa. Nah, dengan pola pikir sense of crisis, masa darurat bencana adalah masa tangkap bencana. Kita jangan membuat penderitaan para korban berkepanjangan, sementara kita bisa melakukan intervensi secepatnya. Keempat, dugaan saya, para pihak yang menyumbangkan dana bantuan ini kecewa. Mereka berharap setelah mereka menyumbangkan dana itu sesegera mungkin diberikan kepada para terdampak bencana. Tetapi yang terjadi malah
hampir sudah sampai 6 bulan bahkan 7 bulan pasca Seroja, dana itu masih mengendap di bank. Tentu ini mengecewakan dan menjadi pertanyaan mereka. Data, ini memang soal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data para korban bencana misalnya tidak valid, terjadi pendobelan, bahkan ada yang tidak terdata. Padahal pemerintah punya aparatus sipil dan garis komando sampai ke rukun tetangga. Lalu menjadikan kehati-hatian mengelola data sebagai alasan dana bencana ditahan hingga saat ini, bagi saya itu tidak masuk akal, tidak logis. Apa sih yang rumit dengan verifikasi data hingga berbulan-bulan belum kelar juga? Jika data itu masih bermasalah di tingkat kabupaten, maka tugas provinsi lah yang mesti melakukan koordinasi dan komunikasi secepatnya. Jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut seolah hal yang biasa. Ini masa bencana, hal yang harus disikapi secara serius. Di bulan April lalu kita dilanda bencana Seroja. Selepas itu kita malah dihantam bencana data Seroja. Cukup banyak korban bencana yang tidak terdata. Lambannya pemerintah mengirim bantuan, menumpuknya bantuan di gudang-gudang bahkan hingga rusak. Janji-janji politis maupun pemerintah yang tidak kesampaian di tangan para korban Seroja. Sekarang kita malah dihantam lagi oleh bencana dana Seroja. Dana yang seharusnya bisa menolong para korban, yang semestinya bisa mengatasi kesulitan para korban bencana, justru tidak segera dieksekusi hanya karena alasan data belum diverifikasi. Benar-benar data di NTT selalu jadi soal, bahkan sering dijadikan kambing hitam. Polemik soal ini bisa berkepanjangan, tetapi yang harus dilakukan adalah pemerintah segera salurkan dana bencana itu. Data-data sudah ada di berbagai posko, lakukan komunikasi dan koordinasi, check up lapangan, segera salurkan. Mumpung musim hujan baru mulai, karena tentu ada banyak korban terdampak yang sangat membutuhkan dana itu. Seroja yang melanda NTT mengundang solidaritas dari mana-mana. Mereka menyumbang, boleh jadi dari kelebihan ataupun dari kekurangannya. Dengan memperlambat proses penyaluran bantuan ini, kita tidak lain adalah bagian dari sistem Seroja itu. Sistem yang melahirkan bencana, sistem yang melahirkan penderitaan dan kesusahan bagi para korban. Segera salurkan dana bencana, jangan menciptakan bencana-bencana baru di Nusa Tenggara Timur. Salve.